Bapak Doro, saya ini kan sebagai mantan preman. Oh, mantan. Saya udah agak sedikit bertobat ini, mendapatkan pencerahan. Iya. Saya ingin berbagi pengalaman, Doro. Gimana? Yang penting ini adalah kita harus selalu waspada. Jadi kalau kita itu ingin mengenali ciri-ciri preman, itu kita lihat dari tingkah lakunya. Misalnya gimana? Misalkan nih kalau ada orang yang suka mengamati sepeda motor, ini cenderung bahwa dia ini adalah preman curanmor. Oh, curanmor. Kalau ada orang yang suka turun naik bus, itu bisa juga disinyalir sebagai pencopet. Tapi jangan asal tangkap main gebuk aja. Kemarin tetangga saya turun naik bus, digebukin, setelah ditanya ternyata dia kenaik bisnya emang. Itu ngawur namanya. Tapi akan sulit ya membedakan mana yang copet dan mana yang tadi kamu bilang apa tadi? Ya itu yang turun naik. Gimana ngerti? Gampang cara membedakannya. Gimana? Menurut analisis saya, ada cara yang paling efektif untuk mengetahui seseorang itu copet atau bukan. Gimana? Gampang aja, langsung ditanya. Misalnya nih Pak Imran, Pak, copet apa bukan? Ya. Itu terlalu jujur, terlalu to the point. Mana ada yang mau ngaku? Ya, begitu nanya, set langsung teriak. Gitu. Menurut saya ini perhatikan saja gerak-geriknya. Kalau dia diam aja, diam, tapi itu cenderung memperhatikan dompet kita, mungkin dia pencopet. Tapi kalau matanya lirak-lirik, nengok belakang, nengok depan, nah itu bisa jadi dia bingung gimana mau bayar bus karena dia nggak bawa ongkos. Gini. Susah memang, susah. Coba deh, tanya sama Pak Polisi ini. Preman itu kan cuman bukan di bus kota aja, Pak ya. Juga bukan di jalan raya aja. Iya kan? Malah ada preman tuh yang terorganisir. Jadi banyak perusahaan yang memakai jasa, betul nggak Pak? Untuk menyelesaikan sengketa, kira-kira kayak gitu ya? Kami berpendapat bahwa ada fenomena naik kelas. Seperti murid naik kelas, preman juga naik kelas. Tadinya dia ada di jalan-jalan, di terminal. Begitu kemudian dia sudah terorganisir, maka mulai menjadi debt collector, menjadi pengawal-pengawal gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa ada lagi kelas yang paling tinggi. Untungnya mungkin di Indonesia belum ada. Yakni ketika dia sudah masuk ke politik. Preman? Iya. Preman masuk politik? Masuk politik, maksudnya begini. Ketika dia sudah besar, maka dia butuh orang-orang di politik yang mengamankan dia. Tidak membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan si preman-preman ini. Anak macan. Betul, kalau itu sudah terjadi bahaya kita, Bu. Saya setuju, saya juga mulai mengamati. Bahkan perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan jasa preman, termasuk perusahaan TV. Yang mana? Perusahaan-perusahaan TV di sini juga ada. Ada. Apa? Preman. Apa? Presenter manis. Gimana sih? Kalau premannya itu masih muda ya, biasanya itu kan ya karena niru-niru yang tua. Makanya dulu itu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah kalau preman kencing berlari, nah itu pas ditangkap lagi pipis. Gimana sih? Iya. Saya kira jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Preman ini jangan terlalu dipersalahkan. Saya sebetulnya tidak ingin jadi preman. Saya ini jadi preman karena kurangnya lapangan pekerjaan. Penganggur bener bilang Pak Andrian tadi. Kurang lapangan pekerjaan, makanya saya minta pemerintah ini menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk meminimalisir pekerjaan seperti saya ini. Ini setuju dong. Karena menurut analisis saya, orang jadi preman itu memang karena tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, maka melakukan kejahatan. Ini bedanya sama koruptor. Beda di mana? Punya kerjaan, jabatannya terhormat, tapi tetap melakukan kejahatan. Lebih bahaya dari preman ya. Ini mas-mas ini kok masih berani pakai seragam ya? Padahal kan banyak polisi yang didor-dor gitu. Itu gimana itu Pak? Penembakan polisi. Ini kan pasti terkait sama premanisme Pak. Oh tidak demikian. Itu nampaknya menurut saya itu teror ya. Teror yang memang menargetkan kepada polisi. Karena polisilah yang selama ini menjadi penghalang. Kelompok-kelompok yang mencoba mengganti NKRI, Pancasila dan macam-macam lah begitu ya. Nah karena polisi yang dianggap sebagai penghalang, maka polisilah dianggap sebagai musuhnya. Nah, kalau gitu, dilalah siapapun polisinya dihajar saja. Asal pakai seragam. Asal pakai seragam gitu. Yang penting jadinya NKRI itu dibela oleh polisi begitu ya. Luar biasa. Jadi gara-gara membela NKRI, Clem. Tapi menurut saya juga nggak semua polisi yang ditembak itu marah.
Kenapa? Tetangga saya tuh Pak Tugio itu belum Pak sih, masih muda. Tugio ditembak, dia nggak marah. Kenapa? Orang tembak pacarnya. I love you, Mas Tugio. Diterima lagi ya? Diterima. Ini kan membahagiakan. Kan sebentar lagi ada pergantian Kapolri ya Pak ya? Apakah soal preman dan premanisme ini juga menjadi perhatian Pak Kapolri yang baru nggak kira-kira kan ya? Nah kalau kamu jadi Kapolri, ada tambang kan? Kira-kira program apa yang akan kamu lakukan untuk memberantas preman? Sebelumnya saya mau nanya, yang pilih saya siapa? Ini kok nekat gitu. Yang milih kamu itu adalah orang-orang yang gegar otak. Tapi boleh lah, kalau namanya umpama. Kalau umpama berarti saya jawab dengan umpama juga. Iya. Pertama-tama saya akan membuat programisasi pendidikan preman agar semakin sopan. Bagus ya. Kalau perlu semua preman itu saya jadikan alay. Alay. Pasti masyarakat akan semakin tenang dan tentram, tidak khawatir. Smart. Tidak serem gitu loh. Misalkan kalau mau nodong, "Hey Cin, punya duit nggak?" Gue luar biasa. Ini premannya gitu kan ya. Umumnya penanganan preman itu hangat-hangat tai ayam. Preman diperhatikan, diberantas dan seterusnya. Kalau ada pejabat baru saja bertugas. Kenapa? Karena memang yang paling gampang dikejar-kejar itu para preman. Coba kalau mengejar-kejar para preman yang politisi tadi, takut, susah. Terlihat gitu. Lagi ya. Terlihat pula. Tunggu dong, masa Anda bilang politisi preman gimana sih? Misalnya begitu. Oh misalnya, iya. Nah, baru kemudian setelah sekian lama bertugas, lupa dia. Nah, dengan kata lain, kalau memang ini menjadi program Kapolri baru, mestinya menjadi satu program yang konsisten. Terus-menerus, sampai kemudian hilang. Gitu. Sampai premannya nggak ada lagi. Program laten. Kalau bicara polisi dan preman, saya itu kok jadi ingat pepatah lama tuh. Apa itu? Itu loh. Buruk muka, cermin dibelah. Salah. Kalau memecah cermin itu artinya kekerasan. Tetap kekerasan ya? Ada pasalnya tuh. Loh, cermin nggak salah apa-apa kok dipecah. Ini kan ngapain ngebelah cermin? Kalau misalkan buruk muka, ya coba pinjam sama muka tetangga lah. Maksudnya gimana? Tinggal izin. Pak, bisa pinjam mukanya nggak Pak? Muka saya lagi dicuci lah di rumah. Buruk muka cermin dibelah itu kan peribahasa. Oh ya. Maksudnya supaya kita semua ini introspeksi. Seperti kepolisian kita harus introspeksi. Kepolisian kita ini baru-baru ini ya dikatakan oleh lembaga peneliti itu disebut sebagai lembaga yang paling korup. Makanya Doro harus diperbaiki. Dengan diperbaiki maka kita bisa dengan jelas membedakan mana yang polisi dan mana yang preman.